Al-Hadiyah Asyara yang ke-11. Apa sunnah yang banyak dilupakan? Yaitu naqdul firasyi, membersihkan atau mengebasi tempat tidur, indan naumi, ketika hendak tidur. Dulu ya, saya masih ingat mbah-mbah dulu ditukani lah langsung gelo wedak mencolot teng kasur tukani wis wijik wudu sik sikatan mantun ngoten nggih nanti kebasi gitu. Jadi tidak boleh. Itu ternyata saya mendapatkan itu ya dari seseorang. Saya tanya, apa hubungan sunnah ini dengan kesehatan? Saya lupa yang jawab itu siapa, saya lupa, jelas lupa. Tapi jawabannya tidak lupa. Jawabannya apa? Begini Ustaz, orang itu kalau tidur itu meninggalkan jasad-jasad renik. Benar dokter ya? Katanya begitu. Keringat atau apa. Jasad renik ini adalah sesuatu yang lepas dari tubuh kita. Enggak tahu, dia ini seperti kayak kulit kayak apa itu, lepas dari tubuh kita, nempel ke spray kainnya itu. Dan itu bahaya untuk kesehatan. Makanya beda tidak para jamaah? Tidur dengan spray dibersihkan dengan spray acak-acakan, beda tidak? Beda jauh. Ini sunnah Nabi. Tapi sunnah ini dipraktekkan oleh pihak hotel, betul nggak? Hotel ini pokoknya kita tinggal keluar rapi. Tapi lah dhewe, tahu sedang langsung geletak, sikile ireng kabeh. Ini anak-anak harus diajari. Masya Allah. Anak-anak kita kalau diajari itu ngerti Pak. Pipis ayo pipis, wudu, sikatan. Bareng ngono dikebasi spraynya. Itu anak-anak itu kecil-kecil sudah ngerti ngebasi spray itu. Dengan penebah itu apa? Lidi itu ya. Masya Allah. Ini sunnah Nabi. Kita bacakan hadisnya. Sunnah Nabi yang sekarang mulai jarang dilakukan. Nanti bapak-bapak yang di rumah tidak ada penebah, ngebasinya kayak Nabi, pakai sarung. Di Arab tidak ada penebah Pak. Jadi Nabi kalau ngebas itu pakai apa? Pakai sarung. Yang penting, jadi tata dulu, sudah rapi toh, baru dikebasi dengan sarung. Jadi kotorannya pergi. Kita baca hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firasihi," apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, falyanfud firasahu, maka hendaknya dia membersihkan atau mengebasi kasurnya bidakhilati izarihi, dengan bagian ujung dalam dari izarnya, sarungnya, dengan bagian ujung dari sarungnya, kebasi dengan bagian sarungnya. Fa innahu, karena sungguhnya dia la yadri, tidak tahu, ma khalafahu alaihi, apa yang dia tinggalkan di atas kasur tersebut. Tsumma yaqulu, kemudian hendaknya membaca doa. Kalau doanya ini agak sulit ya, saya pun kadang-kadang tidak hafal, tapi boleh baca doa dengan doa yang mudah. Bismikallahumma, bagaimana? Amutu wa ahya. Jadi kan bagaimana? Bismikallahumma ahya wa amuta, kebalik itu. Ya memang hadisnya kebalik. Yang sahih Bismikallahumma amutu wa ahya. Amutu dulu baru ahya. Itu hadisnya yang sahih. Yang ahya wa amut itu sejak kecil kebalik hadisnya. Maklub itu terbalik. Ya kita sudah belajar ya harus ditinggalkan yang terbalik, wong kewalik ya. Sami dengan begini. Kita kalau mau makan yang dibaca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar dhaif. Yang sahih bismillah makan. Jadi sahih itu. Jadi sahih itu ya, misalnya saya minum, praktek ini ya. Bismillah minum. Ini sahih. Setelah minum alhamdulillah. Ini yang paling pendek. Kalau mau panjang, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang sahih. Yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tibanya kita ini banyak doa kita yang tidak sahih. Tibanya. Tiba no dongane dhewe akeh sing ora sahih. Sing penting cek donga, tibane gak donga blas. Itu kata guru saya masih boleh itu, Allahumma barik lana. Tapi jangan sengaja terus itu, kalau kita tahu itu dhaif. Kalau tidak tahu ya nggak apa-apa. Banyak orang tua kita ini tidak tahu. Yang penting donga daripada langsung makplok itu ya, langsung ngemplok itu. Tapi kalau tahu harus diamalkan yang sahih, itu bismillah saja. Tanpa ada tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah makan, bismillah langsung minum. Kemudian Nabi mengatakan,
Kemudian hendaknya dia membaca setelah dia mengebasi atau membersihkan tempat tidurnya, Bismika Rabbi, dengan namamu wahai Rabbku, wada'tu jambi, aku letakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dan dengan engkau aku mengangkat lambungku, maksudnya bangun. Meletakkan maksudnya tidur, mengangkat maksudnya bangun. In amsakta nafsi, jika engkau tahan diriku, farhamha, maka rahmatilah aku. Tahu ditahan, Pak? Ditahan itu maksudnya oleh Allah tidak dikembalikan ruhnya. Karena orang yang meninggal itu, kalau dia meninggalnya saat tidur, itu ruh yang tadinya diambil oleh Allah, ketika tidur kan diambil, itu tidak dikembalikan lagi ke tubuhnya. Itu maksudnya ditahan. Dan itu terjadi. Saya punya paman, beliau dosen di IKIP Malang. Itu tidur seperti biasa. Bibi saya juga tidak tahu kalau beliau ini meninggal. Biasanya sebelum subuh itu bangun tahajud atau menjelang fajar begitu. Kok aneh? Biasanya sudah bangun, bangunkan istrinya, bangunkan anaknya. Ini tidak bangun. Ternyata bibi saya tidur semalaman dengan jenazah, Pak. Semalaman tidur dengan apa? Jenazahnya paman saya itu. Semalaman itu. Itu kalau tahu pasti nggak berani ya. Lah gak ngerti. Terus garwane itu loh. Jenazah itu nggak langsung dingin, Pak, masih hangat kadang-kadang, tapi sudah tidak ada nyawanya. Saya pernah memandikan kakek saya itu, meninggal hari Jumat jam 3 sore, pas asar, pas adzan asar kalau tidak salah. Dimandikan pas adzan isya, masih panas itu. Jenazah itu masih panas, masih hangat, badannya itu hangat. Jadi tidak mesti, tapi biasanya yang dingin menurut hadis itu jari jemari kaki dan epek-epek telapak kaki, itu biasanya dingin. Jenazah orang kalau mati itu Pak. Ya. Jadi makanya jenazah naik kondur baik ditebak kok sanyop ikan. Tapi kalau kentolnya masih panas ya, itu belum. Jadi biasanya dinginnya begini, merata dari jari kemudian ke telapak, kemudian ke kentol, kemudian ke atas sampai ke atas, akhirnya dingin semuanya. Tapi kalau dingin saja di telapak sampai berjam-jam, itu orang kedinginan. Itu orang kedinginan, pulang kehujanan, lama di kamar mandi, lama nyuci baju ibu-ibu, itu biasanya kakinya dingin lama itu. Nah, kalau meninggal seperti itu, insya Allah di sini ada Pak Dokter tahu. Kalau saya dulu ikut pelatihan di Saudi Arabia, itu tentang penyelenggaraan jenazah, begitu keterangan dari para ulama kita. Jadi memang pernah saya dapat itu juga begitu. Jadi yang dingin itu jari jemari kakinya dingin, habis itu naik ke telapaknya, habis itu naik ke betisnya, terus begitu sampai ke atas. Tapi ada orang yang dinginnya itu lambat, ada yang cepat, tidak sama itu. Jadi kecepatan dinginnya itu berbeda-beda. Ini yang tahu hanya orang yang pernah memandikan. Kalau saya alhamdulillah sering memandikan jenazah, karena beberapa jamaah itu saya minta Ustadz, nanti kalau saya meninggal jenengan yang memandikan. Insya Allah kalau saya pas ada di dalam kota, tidak sedang keluar kota, saya mandikan. Ada yang kadang-kadang pesan wasiat, boleh nggak? Boleh, tapi jangan orang Ponggok, Pak, kaduan aku. Itu. Ya. Jadi terlalu jauh ya. Ya panjenengan wasiat dengan orang di sinilah yang panjenengan percaya. Kalau nanti memandikan jenazahnya, panjenengan tidak akan membuka aib yang ada pada tubuh panjenengan. Karena memandikan jenazah itu tidak boleh sembarangan orang. Karena orang yang lisannya mudah ngomong itu bahaya itu. Cerita nanti diceritakan aib jenazah itu tidak boleh. Harus ditutup semua aibnya. Rasul mengatakan, fa'in wa'in arsaltaha, jika engkau melepaskannya, maksudnya membuatnya kembali bangun, fahfadha, jagalah dia, bima tahfadhu bihi, dengan apa yang engkau jaga dengannya, ibadakas sholihin, hamba-hambamu yang soleh. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi hadis tentang mengebasi ini diriwayatkan Imam Bukhari 6320, wa Muslim dan Imam Muslim 2714.